Ruang baca. Cinta memeluk luka. Bab 6. Crescendo bagian keempat. Mengendap. Subbab 6.11. Katanya. Orisinal karya Pratsna Paramita E.A. Edisi 15 Januari 2026. Aku akan membacakan cerber ini di subbab 6.11 yang berjudul Katanya. Teman, pernahkah kalian di situasi katanya? Ketika semua orang membicarakan dirimu berdasarkan informasi yang mereka dapatkan tentang hidupmu, meskipun katanya bisa saja sebuah realita. Tapi apakah mendatangkan manfaat bagi orang yang membicarakannya? Situasi inilah yang dihadapi cinta, sebuah situasi yang menambah endapan lapisan emosi yang tersimpan di hatinya. Yuk dengarkan kisah cinta di Crescendo keempat, Mengendap. Suara angin menderu mengejarku. Aku berlari mencarimu dalam asaku, mencoba lepas dari segala kepalsuan di jalanku. Tapi ruang sempit itu mencekikku. Kusimpan semua rasa mengendap di hatiku. Kupanggil namamu dalam anganku. Kutemukan tanganmu menarikku, membawaku dalam pelukanmu. Lagu hadirmu melukis asa di hatiku, menembus derunya angin bersamaku. 6.11. Katanya. Cinta berjalan sambil menggandeng Dimas di tangan kirinya dan Hanum di tangan kanannya. Mereka menghabiskan waktu di alun-alun kota bertiga saja. Haryo tidak bisa menemani karena diajak bundanya menginap di Jogja. Mbak Cinta, Hanum mau Silver Queen. Boleh ya Mbak? Pinta Hanum. Dimas juga mau, rengek Dimas. Cinta berhenti dan menghitung uang di dompetnya. Masih cukup untuk beli coklat. Sejenak ada rasa enggan di hatinya karena toko kelontong terdekat saat ini adalah tokonya Bu Wiwi, budenya Tiara, yang suka sekali bergosip. Mbak, ayo, itu tokonya Bu Wiwi, seru Hanum sambil menarik tangan Cinta. Cinta terpaksa mengikuti langkah adik-adiknya. Toko Bu Wiwi cukup ramai hari itu. Ada Bu RT juga rupanya yang sedang berbelanja di situ. Mbak Cinta, Dek Hanum, Dek Dimas, mau beli apa? Sapa Bu Wiwi ramah, tapi terasa menyebalkan buat Cinta. Silver Queen, jawab Hanum lugas. Oh, ada. Bu Wiwi mengambil sebatang Silver Queen dari kotaknya.
Mbak Cinta, kemarin Mama barunya kesini loh belanja bareng anak laki-lakinya. Ganteng loh, koyo Pak Frans mukanya. Wah, anaknya Pak Frans cantik-cantik, ganteng-ganteng yo. Mulut Bu Wiwi mengoceh sambil tangannya menyerahkan Silver Queen kepada Hanum. Satu lagi buat Dimas, pinta Hanum. Sementara Cinta malas berbicara, dibiarkannya Hanum yang menjawab. Belum mulut Bu Wiwi berbicara kepo lagi, suara Bu RT mendahulinya. Mbak Cinta, Ibu titip pesan boleh? Tanya Bu RT dengan suara hati-hati. Ya Bu, ada apa? Jawab Cinta. Tolong bilang ke papanya untuk bikin surat pindah untuk Bu Ratna dan anaknya. Lalu bikin kakak terpisah ya Mbak. Gak bisa jadi satu sama kakak lama. Karena maaf, statusnya nikah siri kan sama papa, kata Bu RT. Cinta hanya mengangguk pelan. Terbersit rasa malu di hatinya. Hanum dan Dimas tidak ikut mendengarkan. Mereka sibuk mengelilingi toko Bu Wiwi sambil mengunyah coklatnya. Bu Wiwi ikut mendengarkan percakapan itu dengan antusias, membuat Cinta risih sekaligus jengkel. Lah, kalau nikah siri gitu, ada suratnya nggak Bu? Tanya Bu Wiwi iseng. Nggak ada Bu, tapi Pak Frans sudah serahkan surat keterangan bermeterai dengan keterangan dan tanda tangan dari tokoh agama yang menikahkan. Jadi secara agama sudah resmi. Hanya untuk kakak yang perlu diperbaharui lagi dan surat pindahnya. Karena Bu Ratna kan menetap di rumah Pak Frans sekarang. Bu Wiwi mengangguk-angguk. Sementara Cinta menatapnya kesal. Oke Nak Cinta, tolong sampaikan pesan ibu ya ke papanya. Pareng Bu Wiwi, saya pergi dulu. Pamit Bu RT sambil berlalu pergi. Wah Mbak Cinta, tadinya Bu Wiwi pikir itu hanya katanya loh. Kalau Bu Ratna istri siri papamu, ternyata benar yo. Celetuk Bu Wiwi tanpa peduli perasaan Cinta. Cinta pulang dengan rasa frustasi dan marah yang mengendap di hatinya. Rasa frustasi karena semua situasi ini di luar kendalinya. Rasa marah karena pilihan hidup papa mama yang bagi Cinta menyulitkan dirinya dan adik-adiknya, serta rasa marah akan keusilan Bu Wiwi. Katanya Dimas mirip orang Jepang. Katanya Bobby mirip papa. Katanya Ratna dan papanya tidak resmi pernikahannya. Semua katanya berseliweran dari mulut Bu Wiwi ke tetangga lainnya. Belum lagi sikap Tante Ratna yang mulai mencoba mengaturnya seperti ingin menggantikan peran mama bagi dirinya dan adik-adiknya. Kau boleh rebut papa dari kami, tapi tidak kuizinkan kau mengatur hidupku, gumam Cinta dalam kesalnya. Malam itu, Cinta tidur bertiga dengan Hanum dan Dimas di kamarnya. Biasa Dimas tidur di kamar bersama Mbah Pami dan Mbak Tari. Karena kamar Dimas dan Hanum sekarang ditempati Bobby.
Tetapi sejak hari ini, Cinta memutuskan untuk mengajak Dimas tidur bertiga dengannya dan Hanum. Seakan ia ingin menunjukkan pada Papa dan Tante Ratna bahwa cukup bagi mereka bertiga saja, didampingi Mbah Pami dan Mbak Tari. Cinta dan adik-adik tidak butuh mama baru di hidup mereka. Cinta tertidur merangkul kedua adiknya dengan segenap rasa sedih dan marah yang mengendap di hatinya. Teman, realita katanya sering terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Satu kata tapi bisa menimbulkan banyak persepsi. Dalam hidup ini, kita seringkali mudah memberikan ukuran, judgement, atau label pada orang lain hanya berdasarkan katanya. Katanya bisa saja realita, tetapi satu hal yang harus disadari, bahwa katanya bukanlah representatif jati dirimu. Oke teman, mampukah cinta bertahan dengan segala endapan emosi yang harus ditanggungnya? Apakah yang akan terjadi pada diri cinta ke depannya? Dan bagaimana kelanjutan hubungan cinta dengan Tante Ratna? Yuk dengarkan kelanjutannya di Crescendo bagian kelima dengan judul Sesak di Kamis depan. Terima kasih teman sudah mendengarkan cerberku ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Untuk teman-temanku yang baru pertama kali mendengarkan kisah cinta, kalian bisa kunjungi playlistku ya. Aku telah menyediakan 2 playlist di masa SMP dan masa SMA. Selamat mendengarkan. Bye-bye.